Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak ibu. Hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Untuk setiap A dan X bilangan real berlaku ya. Yang pertama, jika A lebih dari atau sama dengan 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka X lebih dari atau sama dengan negatif A kurang dari atau sama dengan A. Yang kedua, jika A kurang dari 0 dan nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi. Perhatikan ya, jadi kalau nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan A, sementara A itu kurang dari 0 atau A bernilai negatif, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi. Yang ketiga, jika A lebih dari 0 dan nilai mutlak X lebih dari atau sama dengan A, maka X kurang dari atau sama dengan negatif A atau X lebih dari atau sama dengan A. Kemudian cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ada 3. Yang pertama, perhitungan nilai mutlak, yaitu bisa menggunakan definisi dan sifat. Yang kedua, mengamati garis bilangan. Yang ketiga, menggunakan sifat ini ya. Nilai mutlak X sama dengan akar pangkat 2 dari X kuadrat atau akar pangkat 2 dari X pangkat 2. Nah, sebelum lebih lanjut ya, perhatikan di sini Ibu berikan beberapa interval atau selang ya, supaya kamu bisa mengenal dengan garis bilangan dan dengan notasi pertidaksamaannya ya. Nah, perhatikan yang pertama, lihat tanda pada garis bilangan. Di sini ada bulat penuh ya, bulat penuh ya. Kemudian ada bilangan A. Nah, arahnya ke kanan ya. Nah, maka lambang pertidaksamaannya adalah X lebih dari atau sama dengan A ya. Yang kedua, perhatikan. Nah, di sini bulatnya bulat kosong ya. Nah, lambang pertidaksamaannya adalah X lebih dari A. Jadi di sini kalau dengan garis bilangan ada yang bulat penuh berarti ada tanda sama dengannya. Kalau bulat kosong berarti tidak ada tanda sama dengannya. Nah, kemudian yang ketiga, arahnya ke kiri. Berarti kurang dari A. Dan bulat kosong berarti X kurang dari A. Nah, kalau ini bulat penuh berarti X kurang dari atau sama dengan A. Ya. Kemudian yang keempat, ya, perhatikan ada bilangan A dan bilangan B pada garis bilangan ini. Ya. Yang pertama ke kiri. Ya, dari A ke kiri, yang kedua dari B ke kanan. Maka lambang pertidaksamaannya adalah atau intervalnya atau selangnya dituliskan seperti ini. X kurang dari atau sama dengan A. Atau X lebih dari atau sama dengan B. Ulangi, X kurang dari atau sama dengan A atau X lebih dari atau sama dengan B. Selanjutnya, perhatikan. Nah, yang tadi bulat penuh ya, yang ini. Nah, yang berikutnya bulat kosong. Maka X kurang dari A atau X lebih dari B. Selanjutnya, satu bulat kosong, satu bulat penuh. Berarti X kurang dari A atau X lebih dari atau sama dengan B. Yang berikutnya, ya, perhatikan. Yang diarsir ini adalah daerah dari A sampai B. Ya, dari A sampai B. Karena bulat penuh, berarti dari A sampai B. Nah, kalau yang ini antara A dan B. Ya. Nah, perhatikan cara membaca pertidaksamaannya. X lebih dari atau sama dengan A, karena dari A ke kanan. Ya, berarti X lebih dari atau sama dengan A. Dan X itu kurang dari atau sama dengan B, karena dari B ke kiri. Nah, pertidaksamaan itu digabung menjadi
tulisannya seperti ini, X lebih dari atau sama dengan A kurang dari atau sama dengan B. Nah, untuk selanjutnya, tanda sama dengannya saja yang tidak ada untuk ini, B. X lebih dari atau sama dengan A kurang dari B. Ya. Yang terakhir, X lebih dari A kurang dari B. Jadi ini beberapa interval atau selang yang digambarkan dengan garis bilangan, ya, atau dinotasikan dengan garis bilangan dan juga pertidaksamaan. Mudah-mudahan ini nanti dapat membantu untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, perhatikan contoh di sini kita sebut contoh 1.3 untuk melanjutkan materi yang sebelumnya, ya. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. Yang pertama, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 3. Yang kedua, nilai mutlak X lebih dari 5. Nilai mutlak X kurang 2 kurang dari 1. Nilai mutlak 3X tambah 2 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 2X tambah 3. Dan yang terakhir, nilai mutlak 5X kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, jawab, perhatikan. Nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 3. Nah, di sini Ibu sajikan penyelesaiannya dengan ketiga cara, ya. Yang pertama, dengan menggunakan definisi nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 3. Ingat yang tadi materi sebelumnya. Maka X itu lebih dari atau sama dengan min 3 kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kemudian yang kedua, dengan melihat garis bilangan, ya. Nah, perhatikan, kalau nilai mutlak X itu, ya, ini artinya jarak suatu bilangan X terhadap 0, ya. Nilai mutlak X artinya jarak suatu bilangan X terhadap 0. Maka kalau pertidaksamaan ini, nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 3, artinya kita diminta untuk mencari, ya, jarak X terhadap 0 yang kurang dari atau sama dengan 3. Jarak X, ya, jarak X terhadap 0 yang kurang dari atau sama dengan 3. Nah, kalau kita gambarkan dengan garis bilangan ini, ya, kurang dari atau sama dengan 3 dari 0, berarti dari 0 sampai 3 atau dari 0 sampai negatif 3. Ya, jarak ke 0 kurang dari atau sama dengan 3. Ya. Nah, kemudian dengan cara yang ketiga, yaitu dengan menggunakan sifat nilai mutlak X sama dengan akar pangkat 2 dari X pangkat 2. Ya. Nah, jika nilai mutlak X kurang dari atau sama dengan 3, maka ini kita gantikan akar pangkat 2 dari X pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 3. Ya, nilai mutlak ini selalu bernilai positif, maka ini mewakili atau mengunci, ya, mengunci. Kita lebih tepatnya mengunci X itu selalu positif. Ya, akar pangkat 2 itu selalu positif. Kemudian X pangkat 2 juga selalu positif, ya. Nah, setelah itu perhatikan jika dan hanya jika. Nah, ini bentuk ini kita kuadratkan, maka akarnya hilang, ya. Kemudian yang di ruas kanan menjadi 3 pangkat 2. X pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 3 pangkat 2. Jika dan hanya jika kedua ruas kita kurang dengan 3 pangkat 2 menjadi X pangkat 2 kurang 3 pangkat 2 kurang dari atau sama dengan 0. Nah, bentuk ini, ya, perhatikan di sini. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat, maka faktornya adalah A tambah B kali A kurang B. Jadi bandingkan dengan di sini, A-nya adalah X, B-nya adalah 3. Maka faktornya adalah X tambah 3 kali X kurang 3. Kurang dari atau sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini pertidaksamaan kuadrat jadinya, ya. Pertidaksamaan kuadrat. Maka kita cari dengan menggunakan garis bilangan seperti ini. Untuk untuk mendeteksi nilainya, apakah yang positif itu di mana, yang negatif itu di mana.
Nah, pembuat 0 untuk ini, untuk X tambah 3 kali X kurang 3 kurang dari atau sama dengan 0 adalah pembuat 0-nya ya. X tambah 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan negatif 3. Yang kedua, X kurang 3 sama dengan 0 berarti X-nya sama dengan 3. Nah, jika negatif 3 kita masukkan ke pertidaksamaan ini maka hasilnya akan 0. Begitu juga 3. Jika dimasukkan ke pertidaksamaan ini akan menghasilkan 0. Maka negatif 3 dan 3 ini disebut pembuat 0. Nah, perhatikan, kita uji daerahnya ya. Kita uji daerahnya. Daerah pada garis bilangan ini terbagi 3. Kurang dari negatif 3, antara negatif 3 dengan 3, dan lebih dari 3. Nah, karena ini ada tanda sama dengan, maka di garis bilangan kita beri bulat penuh. Berarti kurang dari atau sama dengan negatif 3, dari min 3 sampai 3, dan lebih dari atau sama dengan 3. Itu daerahnya. Nah, lalu kita cek, kita uji ya, dengan mengambil titik yang ada di wilayah kiri, tengah, kanan. Yang paling mudah, ambil titik di antara negatif 3 dengan 3, yaitu 0. Substitusikan ke sini, 0 tambah 3. 3 kali 0 kurang 3, negatif 3. 3 kali negatif 3, negatif 9, berarti hasilnya negatif. Begitupun titik-titik yang lain yang kamu cari, yang kamu ambil di antara negatif 3 dan 3 pasti menghasilkan nilai negatif. Nah, kemudian yang di kanan, misalnya 4. 4 tambah 3, 7. 4 kurang 3, 1. 7 kali 1, 7, positif. Begitu juga titik-titik yang lain yang lebih dari 3. Nah, untuk kurang dari negatif 3, misalnya negatif 4. Negatif 4 tambah 3, negatif 1. Negatif 4 kurang 3, negatif 7. Negatif 1 kali negatif 7. Atau negatif kali negatif, hasilnya positif. Begitu juga titik-titik yang lain. Nah, di sini tanda di garis bilangan ini sudah ada positif, negatif, positif. Nah, yang diminta di soal adalah kurang dari atau sama dengan 0. Maka kita ambil tanda kurangnya negatif ya. Nah, kurang dari 0 itu negatif. Berarti yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah daerah yang di tengah. Yaitu dari negatif 3 sampai 3. Nah, bagaimana menentukan pertidaksamaannya? Ingat yang tadi sudah Ibu berikan beberapa interval ya. Maka X itu berada lebih dari atau sama dengan negatif 3, kurang dari atau sama dengan 3. Dari ketiga jawaban ini, kita simpulkan, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X, di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 3, kurang dari atau sama dengan 3, untuk X anggota bilangan real. Di sini Ibu perjelas tanda sama dengannya ya. Ya. Ibu ulang sekali lagi. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X atau himpunan setiap X di mana nih X lebih dari atau sama dengan negatif 3, kurang dari atau sama dengan 3, untuk X anggota bilangan real. Nah, kemudian yang B, nilai mutlak X lebih dari 5. Ya, yang pertama, cara pertama, jika nilai mutlak X lebih dari 5, maka perhatikan lagi definisi yang sebelumnya. X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 5. Jadi di sini tanda sama dengan ada atau tidak ada tergantung soal ya. Ya. Kemudian dengan cara memahami garis bilangan ya, atau memeriksa garis bilangan. Ingat, nilai mutlak X itu berarti jarak suatu bilangan X terhadap 0. Maka kalau pertidaksamaan nilai mutlak X lebih dari 5, berarti kita diminta untuk ya mencari atau menentukan jarak X terhadap 0 yang lebih dari 5. Ya, jarak X terhadap 0 yang lebih dari 5. Ini sudah ada gambarnya. Dari 0 ke 5, dari 0 ke negatif 5. Yang lebihnya yang mana? Tentu yang
ke kanan 5 atau ke kiri negatif 5. Ya, jarak yang lebih dari 5 ya. Jarak X terhadap 0 yang lebih dari 5. Ya, tentu yang 5 ke kanan dari 5 atau ke kiri dari negatif 5. Ya. Nah, kemudian cara ketiga, jika nilai mutlak X lebih dari 5, maka akar pangkat 2 dari X pangkat 2 lebih dari 5. Lalu dikuadratkan menjadi X kuadrat lebih dari 5 kuadrat. Kedua ruas dikurang dengan 5 kuadrat menjadi X kuadrat kurang 5 kuadrat kurang dari 0. Lalu difaktorkan seperti yang A tadi. Lalu pembuat nolnya adalah X tambah 5 sama dengan 0. Nah, ini sudah Ibu tuliskan. Maka X-nya sama dengan negatif 5. Ini pembuat 0. X kurang 5, ini yang kedua, sama dengan 0, maka X sama dengan 5. Nah, negatif 5 dengan 5 itu yang kita cantumkan di garis bilangan, pembuat 0 ya. Nah, di sini bulat kosong, karena soalnya tidak ada tanda sama dengannya. Ya. Nah, kita cek daerahnya, ya, seperti yang tadi. Coba ambil di sini, 0, masukkan ke sini, 0 ditambah 5. 0 dikurang 5, negatif 5. Positif 5 kali negatif 5, maka jadi negatif. Positif kali negatif, ya. Jadi yang penting di sini tandanya positif atau negatif, ya. Nah, besar bilangannya tidak kita tidak perlu kita hitung, tidak perlu kita permasalahkan. 5 kali negatif 5 berarti hasilnya negatif, ya. Positif kali negatif, negatif. Nah, kemudian yang di sini juga dicek lagi, diuji, ya. Hasilnya positif, negatif, positif. Kamu coba sendiri juga nanti ya. Nah, kalau daerahnya seperti ini, perhatikan yang tadi interval tadi bagaimana? Kalau yang di kanan 5, ini berarti tandanya X lebih dari 5. Di kiri negatif 5 berarti pertidaksamannya X kurang dari negatif 5. Nah, daerahnya terpisah ya, diantara dengan tanda atau. Nah, jadi himpunan penyelesaian untuk yang B adalah himpunan semua X di mana X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari 5 untuk X anggota bilangan real. Yang ketiga, yang C, nilai mutlak X kurang 2 kurang dari 1. Dengan definisi atau sifat ya tadi, nilai mutlak X kurang 2 kurang dari 1. Jika nilai mutlak X kurang 2 kurang dari 1, maka nilai mutlak X kurang 2 lebih dari negatif 1 kurang dari 1. Ya, ini dasarnya ya. Apapun yang ada di dalam, ini dia. Nah, lalu kita tambah dengan 2. X kurang 2 ditambah 2 tinggal X, 1 ditambah 2 jadi 3, negatif 1 tambah 2 jadi 1. Maka bentuk sederhananya menjadi X lebih dari 1 kurang dari 3. Nah, dengan cara yang kedua, perhatikan. Nilai mutlak X kurang 2 kurang dari 1. Artinya, jarak setiap bilangan X kurang 2 dari titik 0 yang kurang dari 1. Jadi kita diminta untuk mencari bilangan X ya. Mencari bilangan X kurang dari 2 yang jaraknya dari 0 kurang dari 1. Nah, maka sama saja dengan jarak bilangan X terhadap 2 yang kurang dari 1 ya. Jarak bilangan X terhadap 2 yang kurang dari 1. Maka dengan garis bilangan seperti ini ya. Yang kurang dari 1 berarti dari 2 ke 3, dari 2 ke 1. Ya. Ini dia. Nah, kemudian cara yang ketiga. Jika nilai mutlak X kurang 2 kurang dari 1, maka nilai akar pangkat 2 dari X kurang 2 pangkat 2 kurang dari 1. Lalu kedua ruas dikuadratkan menjadi ini. Kemudian kedua ruas dikurang dengan 1 kuadrat menjadi ini. Lalu anggap X kurang 2 ini adalah A kuadrat kurang B kuadrat. Maka hasilnya atau faktornya adalah
A tambah B kali A kurang B. Atau X kurang 2 tambah 1 kali X kurang 2 kurang 1. X, nih, negatif 2 tambah 1, negatif 1. X, nih, negatif 2 kurang 1, negatif 3. Maka faktornya menjadi X kurang 2 kali X kurang 3, kurang dari 0. Dengan cara yang sama seperti contoh sebelumnya, kita uji daerahnya. Pembuat nolnya adalah 1 dan 3. Uji daerahnya yang bertanda positif, negatif, positif, ternyata di sini ya. Nah, karena soal meminta yang kurang dari, maka yang bertanda negatif sebagai daerah penyelesaiannya. Ya, yang bertanda negatif sebagai daerah penyelesaiannya. Perhatikan yang tadi di sini yang bertanda positif yang menjadi daerah penyelesaian karena yang ditanyakan lebih dari, ya. Nah, kalau garis bilangannya seperti ini yang diarsir di bagian tengah, maka tanda pertidaksamaannya atau notasi pertidaksamaannya seperti ini dituliskan X lebih dari 1 kurang dari 3. Nah, jadi himpunan penyelesaian untuk nilai mutlak X kurang 2 kurang dari 1 adalah semua himpunan semua X di mana X lebih dari 1 kurang dari 3 untuk X anggota bilangan real. Untuk yang keempat, nilai mutlak 5X kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Oh ya, maaf ya, ini harusnya yang kelima, ini yang keempat tadi kalau tidak salah Ibu, ya. Ini kita jawab dulu yang kelima. Nilai mutlak 5X kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0. Nah, ini langsung Ibu jawab dengan cara yang ketiga, ya. Nilai mutlak, jika nilai mutlak 5X kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0, maka ini kita ubah bentuknya seperti ini. Lalu dikuadratkan kedua ruas. Nah, 0 kuadrat tetap 0. Nah, kalaupun ini difaktorkan, karena ini kuadrat sempurna, maka faktornya ini, ya, dan titik pembuat nolnya kembar, ya, sama-sama 1/5. Nah, kalau kita uji, ya, kalau kita uji yang di sebelah kanan dari 1/5 tandanya positif, ya. Kita ambil misalnya yang lebih dari 1/5, yaitu 1. 5 kali 1 kurang 1. 5 kali 1 5 kurang 1 4, positif ya. Sama, positif kali positif, positif. Nah, kemudian kalau kita ambil yang kurang dari 1/5, misalnya 0. 5 kali 0 kurang 1, negatif 1. Ini juga negatif 1. Negatif kali negatif, positif. Nah, jadi di sini baik di kiri 1/5 maupun di kanan 1/5 sama-sama menghasilkan nilai positif. Ya, kemudian di garis bilangan kita tandai dengan bulat penuh karena ada tanda sama dengan. Nah, jadi dapat disimpulkan jika nilai mutlak 5X kurang 1 lebih dari atau sama dengan 0, maka semua X akan memenuhi. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X di mana X anggota bilangan real. Jadi semua X akan memenuhi. Untuk yang kelima, nilai mutlak 3X tambah 2 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 2X tambah 3. Ini juga kita kuadratkan, ya, sama bentuknya seperti yang di sini, ya. Ini langsung ke bentuk ini, ya. Langkah sebelumnya adalah akar pangkat 2 dari 3X tambah 2 pangkat 2 kurang dari atau sama dengan akar pangkat 2 dari 2X tambah 3 pangkat 2. Lalu ruas kiri dan kanan dikuadratkan menjadi ini. Lalu dikurangkan dengan 2X tambah 3 pangkat 2 kedua ruas, maka menjadi ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, anggap 3X tambah 2 ini adalah A. Jadi A kuadrat kurang 2X tambah 3 itu B kuadrat. Maka hasilnya adalah, atau faktornya adalah A tambah B kali A kurang B. 3X tambah 2 tambah 2X tambah 3 kali 3X tambah 2 kurang 2X tambah 3. Kurang dari atau sama dengan 0. 3X tambah 2X, 5X. 2 tambah 3, 5. Jadi kalau dikeluarkan dari kurung semuanya
Ini di hasilnya. Begitu juga kalau ini dikeluarkan dari kurung, maka 3x kurang 2x. 1x, 2, negatif kali positif, negatif berarti 2 kurang 3, negatif 1. Kurang dari atau sama dengan 0. Ya, ini bentuk pertidaksamaan kuadrat yang sudah difaktorkan. Maka pembuat nolnya adalah 5x tambah 5 sama dengan 0, 5x sama dengan negatif 5, X sama dengan negatif 1. Ya, sudah lebih paham mudah-mudahan. X kurang 1, yang kedua, sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1. Pembuat nolnya adalah negatif 1 dan 1. Dan digambar dengan bulat penuh, karena ada tanda sama dengannya. Lalu kita uji daerahnya. Ya, ambil titik yang paling mudah, yaitu di antara negatif 1 dan 1, yaitu 0. Substitusikan ke sini. 5 kali 0 tambah 5, berarti 0 tambah 5, positif 5, 0 dikurang 1, negatif 1, atau negatif, positif kali negatif, karena ini dengan 5x tambah 5 dengan x kurang 1 itu operasinya adalah perkalian, positif kali negatif, negatif. Begitu juga yang lebih dari 1, misalnya 2, 5 kali 2, 10 tambah 5, 15, positif ya. 2 kurang 1, 1, positif. Positif kali positif, positif. Misalnya yang kurang dari negatif 1, yaitu negatif 2. Substitusikan 5 kali negatif 2, negatif 10. Tambah 5, negatif 5. Kali negatif 2 kurang 1, negatif 3. Negatif kali negatif, positif. Nah, sesuai yang ditanyakan di soal, yang diminta adalah yang kurang dari atau sama dengan 0. Di sini ya. Ini sudah dirangkum, kurang dari atau sama dengan 0. Maka yang dipilih adalah yang bertanda negatif. Daerah penyelesaiannya adalah yang bertanda negatif. Ya, yaitu daerah dari negatif 1 sampai 1. Penulisannya seperti ini, X lebih dari atau sama dengan negatif 1, kurang dari atau sama dengan 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua X, di mana X lebih dari atau sama dengan negatif 1, kurang dari atau sama dengan 1. Untuk X anggota bilangan real. Nah, untuk latihan, perhatikan Ibu sudah berikan tugas. Tentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan berikut. 1. Nilai mutlak X kurang dari 7. Yang kedua, nilai mutlak X kurang 1 lebih dari atau sama dengan 3. Yang ketiga, nilai mutlak 5X tambah 4 kurang dari atau sama dengan nilai mutlak 4X tambah 5. Ya, coba kerjakan dengan cara yang menurut kamu lebih mudah. Mungkin kalau nomor 1 dan 2 bisa kamu selesaikan dengan ketiga cara. Nah, untuk nomor 3, Ibu rekomendasikan saja cara yang ketiga ya, supaya lebih mudah. Nah, sekian penjelasan untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan lebih paham lagi tentang nilai mutlak dan bisa dikerjakan soal-soal untuk latihan ini ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.